Ini selaras dengan apa yang menjadi ajaran atau petuah para leluhur dahulu bahwa mendidik anak itu sedini mungkin. Bahkan ada yang mengatakan mendidik anak itu sejak dari dalam kandungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sampurasun, rahayu. Kami bocah alam anak zaman dari Pos Nyengsle, Tanah Pasundan dengan kegiatan nguri-nguri alam dan budaya. Untuk channel Merawat Budaya Nusantara adalah bagian dari kami merawat budaya atau nguri-nguri budaya. Salam lestari, bersama kita bisa. Tekad itu hakku, kemalasan itu milikmu. Yel-yel yang kami sampaikan sebagai bagian dari keluarga besar bocah alam anak zaman. Salam lestari pada hakikatnya adalah kita menginginkan diri kita pribadi untuk memiliki semangat dalam melestarikan alam. Jadi ini betul-betul mengajak diri untuk semangat dalam melestarikan alam. Kemudian bersama kita bisa itu karena pada hakikatnya kita adalah bagian dari banyak pihak yang hanya mungkin bisa melestarikan alam apabila kita kerjakan secara bersama-sama. Kami hanya bagian kecil dari itu semua. Kemudian tekad itu hakku adalah bahwa memang tekad itu kami ingin membangun dari diri kami, ini bukan untuk orang lain tapi mengajak seluruh komponen yang ada di dalam diri saya pribadi, ya pikiran, ya rasa, ya batin, ya hati, agar memiliki semangat atau tekad untuk itu semua, sehingga kita ingin bahwa itu semua adalah bukan bagian dari kemalasan, tapi harusnya adalah semangat dan tekad. Itulah makna dari yel-yel tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan kami di Merawat Budaya Nusantara. Rahayu, salam sejahtera untuk semua saudaraku sebangsa, senusantara, se-Indonesia yang sama-sama kita mencintai budaya kita tentunya. Kali ini saya masih akan berbicara atau mengajak diskusi atau sharing kepada saudara-saudara semua terkait dengan keris dari Tanah Pasundan. Yang kali ini saya bawakan kemungkinan adalah dari Segaluh atau daerah wilayah Ciamis. Dahulu Galuh Pakuan atau Pakuan Pajajaran itu menjadi satu wilayah kerajaan yang sangat besar dan berdirinya sangat panjang. Mungkin ada yang mengatakan dari abad 6 hingga abad ke-15 atau berapa gitu. Intinya panjang sekali. Sehingga sebetulnya banyak sekali peninggalan-peninggalan dan banyak sekali pelajaran-pelajaran, pendidikan-pendidikan yang bisa kita ambil atau kita petik dari apa yang pernah diajarkan oleh para leluhur terdahulu tersebut. Nah, untuk kali ini yang akan kita bahas adalah keris dengan dapurnya masih brojol. Jadi yang sangat sederhana, tetapi ukurannya juga ini sangat kecil, sehingga orang seringkali menyebutnya adalah patrem atau keris dengan ukuran yang kurang dari 25 cm. Tapi ini bahkan lebih kecil, mungkin sekitar 17 atau 18 cm. Karena saking kecilnya, patrem biasanya ada yang mempercayai dia digunakan untuk para wanita, sehingga untuk membela diri para wanita. Tapi ini kalau kami lihat, rasa-rasanya sangat cocok apabila ini adalah sebetulnya dipegang oleh anak-anak yang belum dewasa. Bukan dalam artian untuk digunakan sebagai senjata, tapi digunakan sebagai sebuah pelajaran untuk mengenalkan budayanya sejak awal. Dan nanti kalau kita lihat dari dapurnya maupun dari pamornya juga itu harapan dan doa dari orang tua terhadap anaknya supaya anaknya seperti apa. Mari kita lihat. Pertama, dapurnya ini adalah dapur brojol. Kalau kita lihat, ini sangat kecil kalau saya bandingkan. Ya, saya rasa hanya sekitar 17 cm. Dapur brojol ini, apalagi dengan kecil seperti ini, rasanya memang ini adalah keris yang digunakan atau diberikan kepada anak-anak sebagai bagian dari mengenal budayanya. Dan ini selaras dengan
apa yang menjadi ajaran atau petuah para leluhur dahulu bahwa mendidik anak itu sedini mungkin. Bahkan ada yang mengatakan mendidik anak itu sejak dari dalam kandungan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara banyak hal. Kalau di dalam orang Islam ada yang dengan ibunya membaca atau menghafalkan Al-Quran, sehingga nanti anak-anaknya akan hafal dan terbiasa mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau juga ada berbagai macam di dalam adat, baik orang Jawa yang disebut dengan orailok, atau orang Sunda dengan pamalinya, yang misalnya ibu-ibu selama hamil sebaiknya jangan bermalas-malasan, karena itu bagian dari mengajarkan kepada anak yang ada di dalam kandungan supaya menjadi anak yang rajin, anak yang tangguh, yang nanti saat dewasa dia mampu untuk tetap tangguh memperjuangkan kehidupannya. Nah, dapurnya dapur brojol, sehingga harapannya semoga anak itu selalu dilancarkan segala urusannya. Kemudian pamornya adalah pamor wengkon isen. Wengkon isen itu atau wengkon ini artinya adalah di mana keris ini sepanjang pinggirannya itu ada garis pamornya seolah-olah bingkai, sehingga itu membingkai si anak-anak atau tadi harapan orang tuanya mendoakan anaknya agar selalu dalam bingkai keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari malapetaka, sehingga dia bisa tumbuh dengan sehat, ceria, sampai dewasa, tapi tetap dengan mengenal budayanya sendiri. Maka ini diajarkan kepada mereka sedini mungkin untuk kemudian mengenal keris, walaupun itu adalah senjata tapi yang sifatnya adalah untuk anak-anak. Nah, artinya hal-hal seperti inilah rasanya yang pantas kita harus belajar kepada orang-orang tua kita, leluhur kita terdahulu, untuk mengajarkan budayanya, adat istiadatnya sejak kecil, tapi tentunya diberikan pengertian-pengertian kenapa harus memegang ini, kenapa harus membiasakan ini, dan sebagainya. Jadi bukan berarti orang tua dahulu senang anaknya untuk bertengkar menggunakan senjata, itu bukan. Makanya di dalam cerita-cerita para penjelajah Cina zaman dahulu, waktu mereka datang ke wilayah Majapahit itu, mereka mengatakan bahwa di Majapahit itu mereka menjumpai hampir semua orang lelaki itu menggunakan keris atau senjata yang semacam keris karena bengkok dan sebagainya. Dan untuk anak-anaknya, mereka juga melihat anak-anak juga memegang patrem atau keris-keris yang kecil. Jadi alangkah baiknya kalau kita mengambil hikmahnya, kita sama-sama untuk mengajari sedini mungkin anak-anak kita dengan budaya dan adat istiadat dari leluhur kita, yang tentunya kita ambil yang baik, yang tidak baik ya mungkin bisa kita tinggalkan, tapi kemudian harus mengenal, kalau tak kenal maka tak sayang. Itu jadi konteksnya bagaimana kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita sedini mungkin untuk mengenal budaya, adat istiadat kita sendiri. Jangan sampai kemudian setelah dewasa kita baru terkaget-kaget, loh anak kita kok jadi berbeda dengan kita, loh anak kita kok jauh dari harapan kita. Kita lupa bahwa kita sendiri yang tidak mengajarkan kepada mereka untuk mengenal budayanya, untuk mengenal adat istiadatnya. Penampilan boleh beda, apapun boleh beda sesuai dengan zamannya, tetapi bahwa identitas dia sebagai orang Jawa ya tetap sebagai orang Jawa, sebagai orang Sunda tetap sebagai orang Sunda, sebagai orang Melayu tetap orang Melayu, orang Madura tetap orang Madura, sehingga kita semua memiliki identitas sebagai sebuah suku yang akan kemudian menjadi identitas sebagai Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dan itu akan menjaga kita, negeri kita, dengan tetap berbhinneka Tunggal Ika, tanpa harus kemudian kita terkagum-kagum atau mudah diprovokasi oleh berbagai macam perbedaan, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah bagian dari keindahan Indonesia, keindahan warna-warna di Nusantara. Jadi dengan pelajaran dari patrem, brojol, wengkon isen ini, mudah-mudahan
kita semua bisa mengambil hikmahnya, khususnya saya pribadi, untuk kemudian kita sama-sama merawat budaya Nusantara dengan cara menularkan, mendidik, menginformasikan kepada anak keturunan kita mengenai adat istiadat dan budaya Nusantara, khususnya untuk masing-masing kita sedini mungkin. Sehingga pepatah didiklah anak sedini mungkin, mulailah kemudian mereka dididik bahkan sejak dari dalam kandungan. Mungkin untuk kayak saya, mudah-mudahan nanti saya bisa menularkan kepada anak cucu saya. Demikian juga bapak-bapak yang masih muda, mudah-mudahan dimulai dengan mengenal budaya sendiri, kemudian kita bisa mengenalkan kepada anak cucu kita mengenai budaya kita sendiri. Mari sama-sama kita merawat budaya Nusantara sebagai identitas diri kita, bangsa kita, di tengah berbagai macam kompetisi global, sehingga kita tetap punya identitas sebagai bangsa yang ada di pulau yang tersebar di Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Rahayu. Sampurasun.